Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan review beberapa koin ya, terutama AOA ya. Ini banyak banget yang nanyain gimana sih AOA ini. Tapi sebelum kita ke pokok pembahasan, jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga agar mendapatkan notifikasi dan video terbaru dari saya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan membuat semangat saya untuk membuat video-video terbaru ya. Ya udah, kita untuk koin pertama ya, ada BTG. Ini juga requestan teman-teman juga ya. Jadi kalau teman-teman yang baru bergabung, kalau mau minta review chart koin apa, terus di kolom komentar ya. Tapi mohon maaf nggak seluruhnya bisa aku bacain chartnya karena ya keterbatasan waktu. Selain itu juga ingatan aku juga lupa karena terlalu banyak ya koin-koin yang teman-teman request. Itu ada yang ini, ada yang itu, jadi yang aku inget aja ini kita ubah dulu TF 1 jam ke depan ya untuk BTG ya. Lalu indikatornya seperti biasa, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan BTG ini akan koreksi ya, mungkin minimal koreksi ke sini ke 925, maksimal ke sini ke 904. Itu untuk 1 jam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan. 2 jam ke depan baru mau koreksi, dia koreksinya mini. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini 929, di maksimal nanti bukan maksimal 906, baru maksimalnya di sini nih di 879 ya. Kita cek 4 jam ke depan ya, itu untuk 2-3 hari ke depan. Ini juga tadinya mau naik tapi nggak jadi karena stochastic RSI nya jalur ke bawah. MACD pasti mengikutin ya, kalau dia nabrak parabolic SAR di 923 minimal ke sini nih 907, ke sini 889, bahkan bisa ke sini nih 838. Itu untuk 4 jam ke depan ya. Kita cek 1D nya ya untuk seminggu ke depan sampai 10 hari untuk koin BTG. Ini malah bisa naik ya, berarti dia ini koreksi terakhir lalu naik. Paling koreksinya ya mentok-mentok di sini nih 833 sampai di sini nih 700. Sudah itu bisa naik, minimal nanti naik ke sini ke sejuta 66, 1.100 sekian, ke sini 1.200, bisa ke sini. Ini untuk seminggu sampai 10 hari ke depan ya. Kita cek 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan stochastic RSI nya udah ngejalar ke atas ya, dan udah nabrak parabolic SAR. Minimal naik ke sini ke 1.100 sekian, 1.200, lalu ke sini 1.300. Kita cek 1W untuk sebulan ya. 1W ini stochastic RSI nya baru lagi ke bawah, MACD juga lagi ke bawah. Namun kalau udah koreksi terakhir ini sini kayaknya koreksi terakhirnya nih, sampai sini 689 paling dalam. Nah, nanti dia akan langsung kalau udah koreksi 689 bisa baru naik tinggi ya. Baru bisa naik tinggi, dan kalau dia nanti minimal naiknya nanti ke sini nih ke 1.900.000, dan kalau bisa nabrak parabolic SAR di 1.200 minimal ke 149, ke sini 194, lalu mungkin bisa nyu ATH ya. Itu untuk BTG kita cek 1,5 bulan ke depan. Nah, ini bisa naik malah, ini paling ya bagus juga ini untuk di hold. Ini mau ngejar nyu ATH nih. Jadi jangan takut untuk nyangkut ya. Nah, kalau dia nanti naik 1.761, nabrak parabolic SAR di situ, minimal naik ke sini ke 2 juta, lalu ke sini ke 4 jutaan, lalu ke sini ke 6 juta, dan bisa nyu ATH ya. Itu untuk BTG. Lalu koin selanjutnya ini ada ya, ada. Untuk teman-teman yang mau bergabung di grup channel Telegram aku ya, grup maupun channel Telegram ada di deskripsi, nanti ku cantumin, tinggal gabung aja. Kita buka chatnya ada ya. Ini ada juga lagi naik nih,
apakah bisa new ATH lagi apa enggak, kita cek dulu ya. Kita ubah 1 jam ke depan, ini kayaknya mau koreksi tapi belum tahu benar, kayaknya mau koreksi. Kita indikator seperti biasa ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Nah ini MACD nya udah ada bengkokan ke bawah karena stochastic RSI udah jalar ke bawah. Dan nanti kalau sejam ke depan dia sanggup nabrak di sini di 28 ya, ke sini nih minimal ke 282, maksimal ke sini ke 27. Kita cek 2 jam ke depannya ya untuk ada. Ada pun di 2 jamnya ya, MACD-nya belum ada tanda-tanda untuk koreksi, namun di stochastic RSI udah mengarah ke bawah, minimal koreksinya ke sini nih. Untuk ada. Hari ini agak jaringannya agak lemot. Dua jam ke depan tadi ya, lupa aku juga. Bollinger Band seperti biasa ya, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Ini MACD-nya untuk 2 jam ke depan belum ada tanda-tanda koreksi, namun stochastic RSI-nya ini udah ada bengkokan ke bawah dan minimal turun ke sini nih 29. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 27 sekian, mungkin di 27 sekian. Nah, di sinilah nih di 27-an dia koreksi 2 jam ke depan. Kita cek 4 jam ke depan kayak gimana ya. Aduh, 4 jam ke depan baru naik kayaknya ini, tapi nggak tahu kalau dia supportnya ini bagus bisa naik lagi nih. Cuman aku juga belum tahu chart penuhnya ya. Dan aku sekali lagi kutekankan ya, pada setiap video yang aku bikin video bukan berpaku pada news ya. Aku mau news apapun, kalau chartnya bagus saya tetap chart, aku jadiin panduan dan jadiin patokan ya, tetap chart ya, bukan news. Jadi aku nggak pernah yang namanya kalau bang ada kayak teman-teman ada yang kayak Bitcoin tempering apa itu, apa efeknya, tempering juga aku nggak tahu ya, mohon maaf. Dan aku juga memang bukan pemburu news, bukan wartawan lah intinya. Jadi aku cuma berpaku pada chart. Nah ini kita kembali ke ADA lagi ya. ADA ini stochastic RSI nya masih kuat naik, MACD nya juga kuat naik. Tapi kalau dia nanti BTC koreksi, kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di sini 27, mungkin bisa ke sini nih paling dalam. Nah di 2732 ya. Kita cek 1D nya untuk ada. Jadi kalau teman-teman trading itu janganlah berpaku pada news ya, berpakulah pada chart. Apalagi jangan berpaku pada chat room di Indodax ya. Wah itu akan menjadi inilah bumerang untuk kita sendiri, karena chat room itu sesat semua, aliran sesat. Kenapa aku bilang aliran sesat? Karena ya mereka itu tinggal ngejual atau mereka nyangkut, jadi mereka ngompor sana sini ya. Nah yang kita teman-teman yang newbie ini kebawalah kompor mereka. Lalu selain kita temakan kompor itu udah nyangkut apa tuh beneran naik, nah kita ini suka serakah. Jadi buatlah mental jangan serakah, profit secukupnya aja. Jangan wah udah naik tinggi masih aja mau dikejar, itu bahaya buat kita. Dan satu lagi tips dari aku, jangan suka ngejar koin yang udah naik. Kalau udah naik ya udah liatin aja, pilihlah koin lain, jangan koin itu terus yang dipilih. Ntar aku hidupin ini aku dulu. Kenapa ini kok jaringan aku ini lemot banget.
Jadi ingetinlah tips dari aku, untuk kalau money management udah ada videonya di video-video sebelumnya ya. Untuk belajar baca chart juga udah ada di video-video sebelumnya. Nah, tinggal ada satu request yang aku juga belum bisa bikinkan videonya karena gini. Karena aku juga belum tahu, ada teman-teman tuh kan ada yang nanya, "Bang, bikin dong video tentang istilah-istilah dalam trading." Nah, aku sendiri aja jujur ya, gak tahu nama istilah-istilah yang ada di trading ini. Cuman aku juga tahu, cuman bisa baca chart, dan itu otodidak ya. Dari 2017 aku pakai, dan alhamdulillah lah menguntungkan. Dan kalau mau pembentukan mental trading boleh digabung di pip saya ya. Dan untuk baca chart juga diajarin sampai bisa di pip aku. Ini kita balik lagi ke ada tadi kita. Nah, ini Bollinger Band 1D nya ini masih bagus nih kayaknya. Kita cek MACD nya bagus, berarti ini masih bisa naik ya untuk ada ya. Karena MACD nya udah bagus banget nih, udah deket. Dan stochastic RSI nya ini belum keluar. Mana sih? Nah, stochastic RSI nya udah jalar ke atas, berarti dia udah nabrak parabolic SAR pula. Minimal naik ke sini nih. Untuk 2 hari 3 hari ke depan ya. Minimal naik 32, lalu ke sini ke 34, bisa ke sini 36, bahkan bisa ke sini ya. Ke 40, ke 44. Itu untuk 1D ya. Kita cek 3D nya. 3D nya ada. Wah, ini bagus banget, bisa nyari new ATH nih untuk ada ya. Nanti kalau dia naik seminggu ke depan ya, kalau dia naik nabrak parabolic SAR di sini untuk ada 35934, minimal naik ke sini nih 40, bahkan bisa new ATH ya. Kita cek 1W nya untuk ada. 1W nya ini kayaknya bisa sih, bisa apa, kalau stochastic RSI nya pas naik yang di TF 1D dan 3D ini pasti mengikuti ini nih. Jadi kalau minimal naik yang kayak aku sebutin tadi di 34, lalu ke sini 36, di 43 mungkin bisa ke 45.000 ini atau 50.000 untuk ada ya. Dan nah, ini kan MACD nya udah mau koreksi nih. Namun stochastic RSI nya ini udah mulai ada bengkokan ke atas, berarti bisa naik lagi. Nah, itu untuk ada ya. Lalu soalnya aku taruh di favorit nih request teman-teman. Jadi mohon maaf kalau videonya agak panjang ya, karena ini juga requestan teman-teman sendiri. Jadi nah, BCD kita cek BCD ya. Terakhir baru kita cek nanti AOA ya. Aduh, malah BTG ke klik. Aduh. Ini apa, koin apa ini ya? Nah, ini benar Bitcoin Diamond. Kita cek langsung chartnya BCD ya. Terlalu lama ini jaringan aku ini, harap maklum ya, jaringan aku lagi di luar kota, di pedalaman Indramayu. Jadi IndiHome pun nggak kuat ini, soalnya aku juga udah pakai IndiHome, masih aja di sini ya jaringannya nggak terlalu kuat kadang, apalagi lagi hujan kayak gini. Jadi ya begitulah lah. Jadi mohon maaf, harap dimaklumi. Yang penting ilmunya sampai ya pada teman-teman semua. Astagfirullahaladzim. BCD kita langsung buka Advanced Chart ya. Untuk teman-teman jangan lupa kalau ingin minta review, tapi jangan koin itu terus, soalnya ini udah aku perhatiin ya, itu terus yang diminta.
BCD, BTG, AOA, TRX, BTT. Kalau bisa koin-koin lain lah. Nanti kalau insya Allah kalau koin lain aku akan bacain lah ke depannya ya. Kalau koin ini terus bosen, teman-teman bosen dan aku juga bosen buatnya, karena itu aja yang aku bahas, nggak koin lain gitu loh. Jadi harap maklum ya, mohon maaf juga. Ini untuk 1 jam ke depan ini lagi koreksi, tapi stochastic RSI-nya akan ngajak naik, paling naiknya dikit, paling ke sini atau ya ke sini nih paling tinggi. Untuk MACD-nya BCD untuk 1 jam paling tinggi di 3 berapa yang tadi ya? 32 apa? Di 3224 itu sejam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan, ini baru koreksi, berarti agak dalam ini koreksinya ya. Ya minimal di sini nih koreksinya 28, bahkan bisa ke sini ke 27. Itu untuk 2 jam. Kita cek 4 jam ke depan BCD ya, Bitcoin Diamond. Ini pun baru mau koreksi ya. MACD-nya baru mau ada bengkokan ke bawah. Stochastic RSI-nya baru udah ngejalar ke bawah, pasti mengikuti nih MACD. Kalau dia nanti nabrak parabolic seri 29 ya minimal ke sini. Nih 28400, bahkan bisa ke sini nih 269 sekian ya. Itu untuk BCD. Kita cek 1D nya. Nah, ini bisa naik tapi harus koreksi dulu, koreksi terakhir ya, karena 1D nya ini MACD udah dempet banget, stochastic RSI udah jalan ke atas. Ini nanti minimal naik, nanti kalau minimal turunnya di sini nih, maksimalnya 26 sekian ya. Nanti minimal naiknya di sini di 33. Ini seminggu ke depan sampai 10 hari ke depan ya. 35 ke 36 ke 39 itu kita cek 2 minggu ke depan untuk Bitcoin Diamond ya. BCD alias BCD. Ini stochastic RSI-nya udah ngejalar ke atas. Dan ini harus koreksi dikit ya. MACD harus nabrak parabolic SAR di sini ke 26 agar parabolic SAR-nya pindah ke atas ya. Jadi kalau udah nanti ini minimal naiknya ke 40.000, ke 47, 62. Ini untuk 3D ya, untuk 2 mingguan ke depan, mungkin maksimal di 96. Kita cek 2 sebulan ke depan ya. Nah ini udah bagus juga, tinggal nunggu support. Kalau dia nanti nabrak di parabolic SAR di sini di berapa ini? Nih di 41.000, minimal naik ke sini nih. Bulan ini nih ya untuk BCD minimal naik ke 62. Lalu bisa ke sini ke 116, aju 112, 164. Kita ke 2W juga bisa naik, stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas, berarti tinggal nunggu naik aja. Dan dia nanti kalau minimal naik ke sini nih 60 dalam bulan ini atau pertengahan awal bulan depan ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 80.000 minimal ke sini. Lalu new ATH itu untuk BCD ya. Kita cek koin lain tadi. Koinnya Solpe. Kita cek Solpe ini. Solpe ini kalau nggak salah lagi naik ya, lupa aku juga. Kita buka Advan chart-nya. Jadi kalau ada teman-teman nonton YouTuber lain ya, boleh untuk referensi, tapi kalau aku saranin ya, bukan aku jelek-jelekin orang lain atau apa. Kalau ada yang ngasih wejangan tanpa chart, jangan dipercaya. Apalagi cuma lihat CMC. CMC itu bukan untuk melihat ini, untuk melihat chart, bukan. Kalau mau untuk melihat chart itu kalau nggak di exchange langsung, kalau nggak di trading view. Kalau cuman lihat di CMC itu cuman ngelihat harga tertinggi, harga terendah, domainnya kayak gitu doang. Nggak bisa dibaca chartnya ya. Jadi kalau mau lihat chart itu, kalau yang ada yang bacain chart, yang suka rekomendasiin koin,
Itu kalau tanpa cat bohong besar ya. Itu pesan dari aku. Ini untuk solve 1 jam ke depan ya. ACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Ini untuk 1 jam ke depan solve akan koreksi ya. MACD juga udah bengkok, stochastic RSI udah duluan. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 2045 bisa ke sini 1800, maksimal di 1600. Kita cek 2 jam ke depan. Ini juga mau koreksi ya. Stochastic RSI udah jalan ke bawah, MACD baru mau bengkok. Dan dia kalau nabrak parabolic SAR di sini 1800 sama kayak tadi, mungkin di sini 1640-an ya. Kita cek 3 hari ke depan. Sama ini juga mau koreksi lagi. Kalau dia nabrak parabolic SAR, kenapa aku bilang sama? Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ya. MACD belum ada bengkokan ke bawah, tapi stochastic RSI-nya udah duluan. Jadi mengikuti nanti MACD. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1658, ya mungkin ke sini nih, ke 900-an. Itu untuk 4 jam 3 hari ke depan ya. Kita cek seminggu sampai 10 hari ke depan ya untuk solve. Nah, ini solve ini bagus untuk paling di sini nih, paling dalam dia koreksi nanti. Nih, di 1500-an. Itu pun belum tentu, paling di sini nih. Nih, di 2000 sampai 1500 kalau mau buyback ya. Karena stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas, MACD mengikutin ya. Ini seminggu sampai 10 hari ke depan. Nanti kalau dia naik ke 4700 nabrak parabolic SAR, minimal naik ya ke sini ke 5000, lalu 69, lalu ke sini ya ke 78. Kita cek 3D-nya ya. 3D-nya tadinya mau koreksi nggak jadi, itu pun udah ada bengkokan ke atas, MACD mau bengkok ke atas, stochastic RSI juga. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini nih di 8000 atau 7900, minimal naik ke sini untuk solve 11.000 ya, bahkan bisa new ATH mungkin ya. Kita cek 1W nya dulu, apa udah keluar apa belum, nggak tahu juga aku di 1W. 1W ini belum ada tanda-tanda bengkokan ke bawah ya. Untuk MACD stochastic RSI nya lagi koreksi, tapi kalau udah ada nanti pas seminggu ke depan ada bengkokan ke atas untuk solve ini ya, minimal naik ke sini. Ini. Minimal naiknya ke 5100, ke sini 8000, ke sini. Kita itu maksimal mungkin di 11.000 ya. Kita cek sebulan setengah ke depan ya. Nah, ini kalau dia naik, nanti pas dia naik nabrak parabolic SAR di sini ya. Ini soalnya nggak bisa aku baca karena belum muncul ya stochastic RSI sama MACD-nya karena koin ini terlalu baru. Jadi kita koin terakhir ya, AOA ini banyak banget yang teman-teman selalu tanya, AOA bang, AOA bang. Sebenarnya koin ini udah naik loh di exchange lain, entah kenapa ya. AOA ini di Indodax kayak ada permainan gitu lah, jadi nggak naik nggak turun. Padahal kalau dicek di CMC harganya itu udah 100% kalau di KuCoin segala macam. Entah kenapa di AOA di Indodax ini aku pun kurang paham, mungkin ada permainan dari depnya atau bagaimana, aku juga kurang paham ya. Tapi mudah-mudahan bulan ini dia naik serentak ya, nggak ada permainan-permainan lagi untuk AOA ya. Kita cek, kok ada. Ini AOA. AOA ini udah, kalau aku perhatiin seminggu ke belakang udah 100% lebih. Aku cek di CMC ya. Dan aku mau tadinya mau aku arbit ke KuCoin ya, tapi nggak bisa. Ya entah kenapa kayak ada permainan, karena ini udah kalau di Indodax udah pakai blockchain sendiri. Lalu KuCoin belum, karena dia nggak support waktu dia pakai
blockchain sendiri, karena dia ini udah pakai blockchain sendiri dan masih ada yang pakai blockchain ERC20 kalau nggak salah untuk AOA. Kita cek 1 jam ke depan ya untuk AOA. Banyak sebenarnya koin kayak ACT itu udah naik sebenarnya kalau di exchange lain, entah kenapa di Indodax masih gitu-gitu aja, ya, kayak ada permainan dep lah, kayak nggak ngerti aku juga bisa gitu. Cek 1 jam ke depan ya untuk malah disconnect untuk AOA ini. Mohon maaf ya, aku ulangin sekali lagi, mohon maaf karena jaringan aku jelek banget. Aku akuin nih kayak ini nih, nggak keluar baru keluar candle. Kita cek 1 jam ke depan nih, kayak ini lama banget ini. Nah, lalu indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya seperti biasa ya. Nah, ini untuk MACD nya lagi naik, tapi stochastic RSI nya akan ngajak koreksi ya. Jadi kalau paling koreksinya ke sini nih, paling dalam juga ke 20 untuk sejam ke depan. Kita cek 2 jam ke depan. Ini baru mau naik, berarti bisa naik nih kalau dapat support di 1 jam, dia naik ke sini nih. Nabrak parabolic SAR di 23, mungkin bisa ke sini. Ke 25 bahkan ke 26 ya. Kita cek 4 jam ke depan, 3 hari ke depan ya. Untuk AOA. Nah, ini juga bisa naik nih. Stochastic RSI nya udah gagah banget ngejalar ke atas, MACD ngikutin. Kalau dia sanggup 2-3 hari ini ke 23, ya minimal ke sini nih, ke 24, lalu ke 26, lalu ke 29, bisa ke 31 lagi nih untuk AOA ya. Kita cek seminggu ke depan untuk AOA. Aduh, jaringan kembali lemah ini. Kita cek 1D nya. 1D nya bagus, baru koreksi kayaknya nih 1D nya nih. Cuman kita cek dulu indikatornya semuanya biar tak kelihatan benar baru koreksi itu dari MACD kalau kulihat. Tapi kita lihat stochastic RSI nya. Nah, tadinya mau naik nih, nggak jadi stochastic RSI nya ya. Moving average juga mau turun, paling turun ke sini nih. Paling dalam turun ke sini ke 19. Bahkan bisa ke sini 16. Kita cek 3D nya ya untuk AOA ya. Nah, bener ini juga mau koreksi. Mungkin di 3 berapa ini? Koreksinya paling dalam ini AOA ini. Kayaknya masih di 19, dia masih support terkuatnya AOA kalau koreksi di 19. Kalau cek 1W. 1W nya tadinya mau naik tapi nggak jadi karena stochastic RSI nya ke bawah ya. Dan dia kalau paling dalam mungkin di sini tinggian itu ya, mungkin di 3 ya. Di 19-20 lah, nggak mungkin ke 9 ya. Sudah itu bisa naik kalau dia bulan ini naik sampai ke 31 nih. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk kalau ada rumor ini itu scam, ini jangan percaya. Chart ini udah bagus banget ya. Jadi dia makin ada koreksi dikit, paling dalam lah, kita paling dalamin di 15 kalau mau buyback lagi. Dan kalau naik nanti minimal ya ke sini nih, ke 44 85 di bulan ini nih ya. 85 ke 2W nya. Nah, 2W nya malah naik. Kalau dia bulan ini naik ke sini nih ke 84, nabrak parabolic SAR. Dan minimal dia naiknya ke sini ke 55, dan kalau dia ke sini lagi 73, nabrak parabolic SAR di 8 berapa tadi, 85. Nah, minimalnya ke 150 dia naik ya. Kalau dia itu jebol 150 bisa ke sini 255.
bisa ke 400, bahkan mungkin yang ATH ya untuk AOA ya. Jadi teman-teman jangan takut lah. Mungkin kalau kecuali ini kalau yang gagalin naik ini ya mungkin ada permainan dari exchange atau bagaimana, kayak kemarin ya AOA di KuCoin udah 100%, di kita masih gitu-gitu aja. Nah, gitulah. Ya udah, kita cukupin saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.